Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami akan memaparkan sebuah rancangan penelitian dengan judul Aktivitas Anti Kanker Hasil Hidrolisat Protein Kacang Kedelai Menggunakan Enzim Bromelain. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami yaitu ada saya Sinta Sarah Amalia dengan NIM K1A021036, yang kedua ada Refatian Anak Hibanullah dengan NIM K1A021067, dan yang terakhir ada Olivia Widigipa dengan NIM K1A021083. Baiklah, untuk pemaparan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Berikut merupakan pendahuluan pada penelitian ini. Kanker merupakan penyakit yang timbul akibat adanya pertumbuhan sel yang tidak terkendali sehingga terjadi perubahan dari sel jaringan tubuh menjadi sel kanker. Berdasarkan data dari Global Burden of Cancer tahun 2020 tentang insiden dan kematian kanker, diperkirakan terdapat 19,3 juta kasus kanker baru dan hampir 10 juta kematian akibat kanker terjadi di tahun 2020 di seluruh dunia. Metode yang sering digunakan dalam pengobatan kanker adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan metode pengobatan dengan pemberian senyawa atau obat kimia secara sistemik yang dapat menghambat bahkan menghentikan pembelahan diri dari suatu sel di dalam siklus. Namun, metode tersebut dinilai kurang efektif karena menimbulkan banyak efek samping, karena rendahnya selektivitas obat yang digunakan, di mana obat tersebut dapat bersifat toksik terhadap sel normal lain yang bukan sel kanker. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk meminimalisasi efek samping tersebut dengan penggunaan obat-obat yang berasal dari tanaman tradisional ataupun tanaman alami yang berpotensi sebagai anti kanker agar tingkat bahaya dan risiko penggunaan jangka panjangnya lebih rendah. Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi optimum untuk proses ekstraksi enzim bromelin dari batang nanas? Yang kedua, bagaimana kondisi optimum hidrolisis protein kacang kedelai dengan enzim bromelain? Yang ketiga, bagaimana karakteristik peptida bioaktif hasil vaksinasi yang potensial sebagai anti kanker? Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengekstraksi enzim bromelin dari nanas untuk memperoleh kondisi yang optimum. Yang kedua, menghidrolisis protein kacang kedelai menggunakan enzim bromelin. Yang ketiga, menganalisis karakteristik peptida bioaktif hasil hidrolisis yang bermanfaat sebagai anti kanker. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama sebagai bahan pustaka untuk peneliti, dosen, atau mahasiswa dalam proses hidrolisis protein kacang kedelai menggunakan enzim bromelin sebagai anti kanker, dan yang kedua sebagai bahan pertimbangan industri untuk merealisasikan produk anti kanker dari hidrolisat protein kacang kedelai. Berikutnya merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Olivia Widigipa. Di sini ada kacang kedelai. Kacang kedelai adalah sumber yang kaya protein berkualitas tinggi yang mengandung semua asam amino esensial yang ditemukan dalam protein hewani tanpa kolesterol dan sedikit lemak jenuh. Adapun protein merupakan salah satu makhluk molekul dengan bobot molekul yang besar, berkisaran antara 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Tidak bioaktif, peptida dengan bobot molekul rendah yang memiliki aktivitas anti-kanker merupakan alternatif yang potensial untuk pendekatan terapi kanker. Enzim bromelain merupakan salah satu jenis protease yang biasanya diekstrak dari tanaman nanas. Berwujud serbuk amorfe berwarna putih bening sampai ke kuning-kuningan. Memiliki bau yang khas serta sedikit larut dalam aseton, eter, dan CHCl3. Ini ada kanker payudara dan uji aktivitas anti kanker. Kanker payudara merupakan kanker dengan angka kematian yang tinggi. Penyebab dari kanker ini masih belum diketahui hingga sekarang. Tetapi biasanya kanker ini berkembang di saluran susu, sel atau sel lobular.
Potensial anti kanker dapat diprediksi menggunakan uji aktivitas anti kanker secara in vitro dengan cara menetapkan kematian sel menggunakan kultur sel. Baik, yang selanjutnya ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 10 bulan di Laboratorium Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya ada alat dan bahan pada percobaan yang digunakan kali ini bisa dilihat tertera pada layar. Pertama, ada ekstraksi dan pemurnian protein kacang kedelai. 50 gram kacang kedelai dibilas lalu dikeringkan, kemudian digiling menggunakan grinder mill untuk menghasilkan tepung kedelai. Dihilangkan lemak dari tepung kedelai yang dihasilkan dengan sokletasi menggunakan N-heksana selama minimal 5 jam pada suhu 69 derajat Celcius. Diuapkan pelarutnya dengan dekantasi, kemudian tepung dikeringkan hingga kering dan aroma N-heksan menghilang. Ditambahkan 250 ml larutan buffer PBS, 0,05 m pH 7,4 dalam tepung kedelai yang telah dipisahkan lemaknya sebanyak 50 gram. Dihomogenkan menggunakan alat homogenizer pada suhu 4 derajat selama kurang lebih 5 menit. Homogenat disentrifugasi dengan kecepatan 4000 ppm pada suhu 4 derajat selama 30 menit. Semurnatan yang didapatkan dibekukan dengan freeze dry didapatkan protein kacang kedelai murni. Selanjutnya ada uji kadar protein. Larutan standar dan sampel disiapkan sebanyak 0,05 ml larutan standar BSA 100, 200, 400, 600, 800 dan 1000 ppm. Kemudian 0,05 ml larutan sampel yang terbuat dari 0,1 gram sampel dilarutkan dengan 50 ml larutan buffer fosfat 0,1 m. Ditambahkan 2,5 ml reagen Bartford ke dalam larutan standar dan sampel, kemudian dihubungkan dengan vortex serta diinkubasi pada suhu ruang selama 10 menit, lalu diukur pada panjang gelombang 595 nanometer yang menghasilkan larutan berwarna biru. Kemudian ada uji aktivitas bromelain. Yang pertama ada penentuan suhu optimum, di mana 1 ml BSA 5% ditambahkan 1 ml buffer fosfat 0,1 m dengan pH 7 dan 0,2 ml enzim bromelain 0,5%, kemudian diinkubasi selama 10 menit pada suhu 45, 50, 65 serta 70 derajat Celcius untuk menentukan suhu optimum. Ditambahkan 2 ml TCA 10%, lalu diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruang dan disentrifugasi pada 6000 ppm selama 10 menit. Ditambahkan 5 ml Na2CO3 0,4 m serta 1 ml reagen Folin 1:2 pada supernatan yang dihasilkan, lalu didiamkan selama 5 menit. Dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 578 nm yang dihasilkan suhu optimum dari bromelain. Kemudian uji bromelain selanjutnya adalah penentuan pH optimum, di mana 1 ml BSA 5% ditambahkan 1 ml buffer fosfat 0,1 m dengan pH 7 dan 0,2 ml enzim bromelain 0,5% diinkubasi selama 10 menit pada suhu optimum yang diperoleh dengan pH 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Kemudian ditambahkan 2 ml TCA 10%, diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruang dan disentrifugasi pada 6000 ppm selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 5 ml Na2CO3 0,4 m dan 1 ml reagen Folin 1:2 pada supernatan yang dihasilkan, kemudian didiamkan selama 5 menit. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 578 nanometer sehingga dihasilkan hasil uji pH yang optimum untuk bromelain. Kemudian ada hidrolisis protein. Sampel isolat protein kedelai dihidrolisis menggunakan enzim proteolitik yaitu bromelain. Dilakukan hidrolisis menggunakan 0,5 gram isolat protein yang dilarutkan dengan larutan buffer fosfat 0,1 m. Ditambahkan enzim bromelain 0,5%. Kemudian diinkubasi selama 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 jam pada suhu dan pH optimum. Dilakukan pengocokan atau agitasi 200 rpm agar larutan terhidrolisis sempurna. Dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius hidrolisat 1, 2, 3, 4, dan 5 jam dengan waktu 10 menit dan ditambahkan buffer tris HCl 0,5 m dengan pH 8 untuk mengaktifasi enzim. Kemudian diukur derajat hidrolisisnya dan hidrolisat, di mana tiap hidrolisat yang diperoleh kemudian dengan derajat hidrolisat tertinggi dibekukan menggunakan metode freeze dry sehingga dihasilkan hasil hidrolisis protein.
Perhitungan derajat hidrolisis. Derajat hidrolisis dihitung berdasarkan kadar protein terlarut. Hidrolisis isolat protein kedelai diambil sebanyak 5 ml dan ditambahkan larutan TCA 10% sebanyak 5 ml. Didiamkan selama 30 menit hingga terjadi pengendapan. Dilakukan sentrifugasi selama 20 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Diuji kadar protein supernatant yang dihasilkan menggunakan metode Bradford, sehingga dihasilkan uji dari Bradford. Kemudian uji aktivitas anti kanker dengan metode Presto Blue assay, di mana sel dipreparasi kemudian dilakukan kultur sel ke dalam 96 well plate dengan media kultur cair Roswell Park Memorial Institute atau RPMI yang mengandung 10% FBS fetal bovine serum dengan 50 mikroliter antibiotik. Kemudian ditambah reagen Presto Blue pada sampel dan kontrol, kemudian akan menghasilkan warna merah berpendar yang dapat diukur pada panjang gelombang 570 nanometer menggunakan multimode reader. Dihasilkan hasil uji aktivitas anti kanker. Pengujian aktivitas anti kanker. Larutan sampel diencerkan menjadi 8 varian konsentrasi menggunakan pelarut media yang menunjukkan pola hubungan dengan aktivitas sel dan mewakili tiap parameter toksisitas. Dikeluarkan 96 well plate berisi sel dari inkubator dan diberi label sepanjang margin kiri untuk baris yang akan diberi perlakuan oleh standar dan baris lain yang akan diberi sampel, lalu media dari setiap well plate dibuang. Dipindahkan 100 mikroliter masing-masing sampel dan kontrol positif cisplatin dari mikrotub ke dalam masing-masing well yang sesuai pada 96 well plate berisi sel, lalu diinkubasi kembali menggunakan 5% gas CO2 pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Dibuang media, lalu 9 ml media pada tub yang telah ditambahkan 1 ml Presto Blue TM Cell Viability Reagent. Disiapkan, kemudian 100 mikroliter campuran larutan tersebut dipindahkan ke tiap well micropad dan dilakukan inkubasi selama 1-2 jam hingga perubahan warna. Diukur absorbansi pada panjang gelombang 570 dan 600 menggunakan multimode reader. Dihasilkan absorbansi sampel. Pemisahan dan pemurnian peptida anti kanker dan hidrosilat. 5 gram Cepadex G15 dilarutkan dalam 20 ml PBS 0,05 m pH 7,5 lalu dipanaskan suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam. Didiamkan gel hingga suhu ruang lalu diaduk perlahan, dimasukkan ke dalam kolom secara perlahan menggunakan pipet tetes. Gel dibilas dalam kolom menggunakan NaOH 0,2 m, Aqua Bides dan PBS 0,05 m pH 7,4. Dilarutkan hidrolisat sebanyak 0,001 mg sebanyak PBS 0,05 m pH 7,4 sebanyak 1 ml dalam tub steril 1,5 ml. Larutan sampel dikocok hingga homogen. 0,5 ml sampel yang telah dilarutkan diinjeksikan ke dalam foam berisi gel Cepadex G15. LWM berupa 0,5 ml PBS 0,05 m pH 7,4 dimasukkan ketika sampel telah terabsorpsi pada gel. Ditampung eluat dalam tub steril hingga diperoleh 40 fraksi. Kemudian dianalisis bobot molekul fraksi yang teridentifikasi mengandung peptida menggunakan LC-MS sehingga dihasilkan hasil analisis. Karakterisasi peptida bioaktif dengan LC-MS MSQTOF. Sampel fraksi peptida yang memiliki aktivitas anti kanker tertinggi dilarutkan dalam air metanol 1:1 kemudian diinjeksikan pada instrumen dengan metode ionisasi berupa electron spray ionization melalui kolom C18 dengan suhu 50 derajat dan 25 derajat. Fase gerak yang digunakan berupa campuran antara air dengan 5 ml amonium format dan asetonitril dengan 0,05% asam format. Kecepatan laju alir sebesar 0,2 ml per menit bekerja selama 23 menit dan injeksi volume sebesar 5 mikroliter. Bobot molekul sampel dianalisis menggunakan spektroskopi massa sehingga dihasilkan hasil analisis blood molecule. Berikut diagram alur penelitian atau ringkasan dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah jadwal kegiatan penelitian di mana penelitian dilakukan selama 6 bulan dari bulan Januari hingga Juni. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.